Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal OSNP Kimia tahun 2025. Kali ini kita akan membahas soal nomor 8 ya. Kita baca dulu soalnya. Enamel gigi merupakan lapisan terluar gigi yang berfungsi melindungi gigi dari kerusakan. Enamel gigi tersusun dari hidroksiapatit, mineral yang memiliki rumus kimia. Ini rumus kimianya. Hidroksiapatit memiliki KSP sebesar sekian. Kemudian ketika hidroksiapatit ini direaksikan dengan fluorida, terbentuk fluoroapatit yang memiliki KSP sekian. Pertanyaan A, kelarutan hidroksiapatit dalam air murni adalah, oke baik, ini hidroksiapatit ya. Rumus kimianya ini. Kemudian KSP-nya ini. Oke, kita tuliskan dulu aja reaksi ionisasi dalam airnya. Ca5 OH PO4 3 kali. Ini solid. Dia akan terionisasi dalam air, jadinya yang kation dan anionnya. Ini kationnya adalah Ca, berarti ini 5 Ca2 plus aqueous ditambah OH minus aqueous ditambah lagi fosfat PO4, ada 3 PO4-nya, PO4 3 min. Oke, sekarang kita asumsikan bahwa kelarutan dari si hidroksiapatit ini adalah S, maka Ca2 plusnya nanti ketika jenuh itu ada sebanyak S juga, 5S. 5S, kemudian OH-nya ini yang sebanyak S, PO4-nya adalah 3S. Kenapa demikian? Karena ya sesimpel perbandingan koefisien aja. Ini koefisien hidroapatitnya S, kemudian Ca-nya ini 5, berarti 5S. OH-nya 1 koefisiennya sama kayak hidroksiapatit. Jadi tetap S. PO4-nya koefisiennya 3, hidroksiapatit 1, berarti 3S kayak gitu. Nah, sekarang berdasarkan reaksi kesetimbangan ini, rumus KSP bisa kita tuliskan sebagai konsentrasi Ca2 plus, pangkat koefisiennya 5 dikali konsentrasi OH- dikali konsentrasi PO4 3 min, koefisiennya 3 berarti pangkat 3 gini ya. KSP-nya kita masukin aja. 6,8 kali 10 pangkat min 37 sama dengan 5S pangkat 5 dikali S dikali 3S pangkat 3. Kayak gini. Nah, nanti kita bisa hitung aja S-nya pakai kalkulator. Kita akan pakai fitur shift solve ya. Jadi kita tulis dulu 6,8 kali 10 pangkat minus 37 sama dengannya pakai alfa sama dengan. Terus habis itu 5S pangkat 5. Ini S-nya di kalkulator kita ganti sebagai X ya. Jadi ini 5X pangkat 5 dikali X dikali 3X pangkat 3. Gini ya. Shift, solve. Kita asumsikan segini misalnya. Bukan kita asumsikan ya, kita tebak nilainya. Untuk S-nya adalah 0,00001. Kita coba apakah bisa ketemu. Oke, ini jawabannya ya. 2,72 kali 10 pangkat min 5. Satuannya adalah mol per liter. Nah, ini adalah kelarutan hidroksiapatit dalam air murni. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, poin B. Jika rumus empiris fluoroapatit dituliskan sebagai ini, maka X, Y, Z, AB-nya berapa? Baik, teman-teman perhatikan di sini. Ada hidroksiapatit, ada fluoroapatit. Fluoroapatit dibuat dari hidroksiapatit direaksikan dengan fluorida. Fluorida itu F-. Nah, hidroksi itu apa? Hidroksi itu adalah OH- hidroksi ya. Nah, berarti ini sebenarnya reaksi yang terjadi adalah hidroksiapatit bereaksi dengan fluorida. OH- lepas, F- masuk. Jadi kayak gini reaksinya. Ya sudah, kita tinggal ubah aja penulisannya ini berdasarkan jumlah atom-atomnya ini. Berarti Ca5, kemudian P-nya ada 3, P3,
O-nya ada 4 kali 3 12, O 12, terus H-nya nggak ada H-nya ya, berarti 0, H 0, F-nya 1. Nah, kayak gini ya, berarti X, Y, Z-nya ini 5, 3, 12, 0, 1. 5, 3, 12, 0, 1. Beres soal poin B, kita lanjut ke soal berikutnya. Kelarutan fluoroapatit dalam air bernilai titik-titik dibanding hidroksiapatit. Kelarutannya adalah titik-titik mol per liter. Oke. Ini kalau kita lihat dari nilai KSP-nya, hidroksiapatit jauh lebih besar daripada fluoroapatit ya. Berarti tentunya kelarutannya hidroksiapatit juga lebih besar daripada fluoroapatit. Berarti fluoroapatit kelarutannya lebih kecil, bernilai lebih kecil dibanding hidroksiapatit. Nah, kelarutannya berapa? Kita bisa hitung. Sama kayak poin A tadi cara menghitungnya. Kita tuliskan dulu reaksi kelarutan yang terjadi. Kemudian kalau kita anggap kelarutannya fluoroapatit ini S, berarti Ca2+-nya adalah 5S. F minusnya adalah S, PO4-nya adalah 3S, kayak gini. Kita tinggal tuliskan rumus KSP-nya. Ini kan akan sama dengan konsentrasi Ca2 plus pangkat 5 kali konsentrasi F minus pangkat 1 kali konsentrasi PO4 3 min pangkat 3. Kita masukkan nilai KSP-nya ini. 10 pangkat min 60 sama dengan 5S pangkat 5 kali S dikali PO4 3 min 3S ya, pangkat 3. Nah, kita akan pakai shift solve lagi. Nah, ini udah kita tulis yang bekas yang tadi ya. S-nya tetap kita misalkan sebagai X di sini. Ini tinggal kita ubah nilai KSP-nya. Shift solve. Nah, ini dia jawabannya. 6,109 toh ya, 6,1 lah ya. 6,1 kali 10 pangkat min 8. Ini adalah kelarutannya fluoroapatit 6,1 kali 10 pangkat minus 8 mol per liter. Oke, beres juga soal poin C. Kita lanjut ke soal poin berikutnya, yaitu soal poin D. Pada kondisi asam, kelarutan hidroksiapatit akan titik-titik, sedangkan dalam larutan EDTA itu etilen diamin tetraasetik asid, kelarutan hidroksiapatit akan, oke kita fokus ke hidroksiapatit ya. Tadi kan reaksi kesetimbangan larutannya adalah seperti ini. Oke, ini prinsipnya adalah prinsip pergeseran kesetimbangan ya, atau Le-Chatelier. Berarti kayak gini, kalau dia gesernya ke kanan, maka kelarutannya meningkat. Geser ke kanan atau ke produk, artinya kelarutan si hidroksiapatit ini meningkat. Nah, sekarang kita lihat, pada kondisi asam itu kan H+ ya. Kalau asam dimasukkan ke dalam sistem larutan yang ada hidroksiapatitnya, asam ini akan bereaksi dengan OH-. Jadi asam itu mengakibatkan atau mengikat OH- sehingga OH- berkurang. OH- ini kan produk, kalau produk berkurang berarti geser ke kanan kesetimbangannya. Kalau geser ke kanan ya tadi berarti kelarutan naik. Kayak gitu. Kita kasih keterangan di sini ya. Ini asam berarti bereaksi atau mengikat si OH- gitu kan. Terus habis itu OH- berkurang kan gitu. Nah, logika yang sama kita juga akan pakai untuk yang EDTA. EDTA ini dia akan ngapain nih? Nah, EDTA itu dia akan mengikat kation logamnya. Mana kation logamnya? Nah, ini Ca2+ ini. Berarti EDTA akan mengikat Ca2+ sehingga apa? Ca2+ berkurang. Nah, Ca2+ ini kan produk. Kalau produk berkurang berarti kesetimbangan geser ke kanan. Kalau kesetimbangan geser ke kanan, kelarutan naik. Berarti ditambah asam, kelarutannya hidroksiapatit akan naik. Ditambah EDTA, naik juga. Kayak gitu ya.
Poin D beres, kita lanjut ke poin E. Kelarutan hidroksiapatit dalam larutan dengan pH 12 adalah berapa mol per liter? Oke, ini sama kayak yang tadi ya, reaksinya C5. Nah, yang berbeda di sini adalah ini kelarutannya dimintanya di pH 12. pH 12 itu kan berarti pOH-nya adalah 2, berarti konsentrasi OH minusnya itu adalah 10 pangkat min 2 kan gitu ya. Nah, berarti ini kita punya 10 pangkat min 2, terus ini kita punya kelarutannya S, CA12-nya 5S, fosfatnya 3S. Ya sudah, kita masukkan ke rumus KSP-nya. KSP-nya kita pakai yang hidroksiapatit ya, yang ini ya. 6,8, 10 pangkat min 37 sama dengan 5S pangkat 5. OH minusnya itu adalah 10 pangkat min 2. Fosfatnya 3S pangkat 3. Nah, ini kita cari S-nya lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu shift solve. Tapi yang ini X-nya kita ganti dulu, jadi OH minusnya kan 10 pangkat min 2 ya, atau 0,01. Habis itu KSP-nya kita kembalikan ke hidroksiapatit. 6,8 kali 10 pangkat min 37. Shift solve. Ini dia 1,298 kali 10 pangkat min 5. Satuannya mol per liter. Lanjut ke soal poin F. Jumlah mol HCl teoritis yang diperlukan untuk melarutkan hidroksiapatit hingga membentuk spesies Ca2+ dan H2PO4- adalah titik-titik mol per mol Ca2+. Oke, berarti ini kan penambahan HCl ya, ini reaksinya akan terjadi reaksi asam basa. Kita tuliskan ulang dulu yang reaksi kesetimbangan kelarutan hidroksiapatit. Nah, kayak gini. Berarti ini kita tambahkan HCl supaya dihasilkan Ca2+ sama H2PO4- gitu ya. Di sini kita sudah tahu untuk mol Ca2+-nya. Belum tahu sih sebenarnya, cuman di sini dimintanya adalah jumlah HCl teoritisnya itu adalah satuannya mol per mol Ca2+. Jadi kita anggap saja Ca2+ ini molnya 1 mol gini kan. Kalau Ca2+ 1 mol berarti OH- itu berapa? 1/5 ya, 1/5 mol. Pakai perbandingan koefisien. Sementara untuk PO43- adalah 3/5 mol gini kan. Nah, reaksi asam basa yang terjadi itu adalah seperti ini. HCl bereaksi dengan OH-, dia akan membentuk H2O dan Cl-, gini kan. Kemudian HCl juga bereaksi dengan PO43- membentuk H2PO4- tambah Cl- gini kan. Ini Cl-nya 2, HCl-nya 2. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang di sini kan kita udah punya OH- adalah 1/5 mol. Berarti dengan perbandingan koefisien, HCl untuk menetralkan OH- atau menghilangkan OH- itu juga akan sama, yaitu 1/5 mol. Kemudian PO43- ini kan 3/5 mol. Berarti dengan perbandingan koefisien, HCl yang diperlukan untuk mengubah PO43- menjadi H2PO4- itu adalah 2 kalinya molnya PO43- ini, berarti 6/5 mol, kayak gini ya. Lalu akhirnya ya udah kita satukan ini HCl yang bereaksi dengan OH- sama HCl yang bereaksi dengan PO43- yaitu 1/5 tambah 6/5 itu adalah 7/5. 7/5 mol itu kalau jadikan desimal berarti 1,4 mol. Ya, ini ya. Ini untuk per 1 mol Ca2+. Jadi HCl teoritis yang diperlukan untuk melarutkan hidroksiapatit hingga terbentuk Ca2+ dan H2PO4- itu adalah 1,4 mol per mol Ca2+. Poin F beres. Sekarang kita lanjutkan ke poin G.
Untuk mencegah terjadinya kerusakan gigi, dilakukan fluoridasi air atau menambahkan fluorida pada pasta gigi. Pada fluoridasi air, konsentrasi fluorida yang direkomendasikan adalah sebesar 1 ppm. 1 ppm ini adalah 1 bagian per juta, part per million. Jadi ini setara dengan, kalau larutan ya, larutan berarti dia setara dengan 1 gram 1000 mili. 1000 mili. 1000 liter. Nah, kayak gitu. Atau kalau mau gram semua berarti miligram per kilogram. Atau 1 miligram per kilogram. 1 kilogram itu kan kalau kita larutan air berarti 1 liter. Berarti kayak gini nih. Jadi 1 ppm itu setara dengan 1 miligram per kilogram. Nah, kalau larutan berair atau ya pelarutnya air itu kan densitas atau massa jenisnya itu mendekati air, yaitu kita anggap aja 1 kilogram per liter. Jadinya 1 miligram per liter kayak gitu. Nah, ini kan sama saja dengan 10⁻³ gram per liter atau 1 gram per 1000 liter kayak gitu. Nanti bisa pakai yang 10⁻³ atau pakai yang 1 gram tapi 1000 liter, bebas ya. Kita lanjutkan dulu baca soalnya. Namun keberadaan Ca2+ dalam air dapat mengendapkan fluorida. Jika air yang diberikan proses fluoridasi berupa air sadah dengan kandungan Ca2+ 50 ppm, maka titik-titik konsentrasi maksimum Ca2+ yang masih dapat ditoleransi agar ion F- tetap tersedia dalam air sebesar 1 ppm adalah titik-titik molar. Maka titik-titik ini diisi apa ya? Ya entahlah ya. Kita hitung konsentrasinya aja. Mungkin ini harusnya jawabannya ada pilihannya. Pilihannya apa tinggal kita sesuaikan gitu ya. Oh, atau mungkin maksudnya gini dia. Karena ada Ca2+ 50 ppm, maka konsentrasi fluoridanya bagaimana gitu ya. Mungkin jadi kita ngitung dulu. Kita ngitung 2 berarti. Apa yang terjadi jika Ca2+-nya 50 ppm, konsentrasi fluoridanya berapa? Kemudian ini kita mencari Ca2+ dengan fluorida 1 ppm. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi kita ada 2 hal yang kita hitung. Yang pertama kita hitungnya adalah konsentrasi F- saat Ca2+-nya 50 ppm. Nah, 50 ppm ini kita ganti dulu ya. Ini kan berarti sama aja dengan 50 kali 10⁻³ gram per liter. Ini kan? Atau ini bisa kita tuliskan 0,05 gram per liter. Kalau kita jadikan mol per liter berarti dibagi AR-nya, ARCA itu 40, berarti 0,05 per 40 mol per liter gini ya. Nah, kemudian di sini kan ada data KSP CaF2. KSP CaF2 itu nanti akan sama dengan konsentrasi Ca2+ dikali F- pangkat 2. KSP-nya 3,9 kali 10⁻⁻11 sama dengan Ca2+-nya 0,05 per 40. F-nya kita nggak tahu, kita misalkan X gitu ya, X kuadrat. Ya udah kita cari nilai X-nya. Ya, atau kita tulis saja di sininya tetap F- kuadrat. Nanti kita akan tuliskan atau hitung di kalkulatornya pakai X gitu ya. Oke, kita hitung ya. Ini berarti 3,9 kali 10⁻⁻11 dikali 40 dibagi 0,05. Ini adalah konsentrasi F-nya. F- kuadrat ya, berarti ini di akar. Nah, ini adalah konsentrasi dari F-.
1,77 10⁻⁴. Tapi ini satuannya masih mol per liter. Kita perlu ubah dia menjadi ppm ya. Jadi kita ubah dulu ke gram per liter dengan cara mengalihkannya dengan AR-nya F ya. AR-nya F itu kan 19. Berarti 1,77 kali 10⁻⁴ kali 19. Nanti jadi gram per liter. Ini bisa aja sama dengan, nah segini ya berarti ya konsentrasi F minusnya dalam gram per liter 3,36 kali 10⁻⁴. Nah teman-teman lihat 10⁻⁴ gram per liter itu sama dengan ppm. Berarti ini setara dengan 3,363 ppm. Nah berarti kalau kandungan Ca12 90 ppm masih bisa nih dilakukan fluoridasi untuk mencapai 1 ppm karena dia maksimalnya bisa 3,363 ppm begitu. Nah, sekarang yang kedua, yang selanjutnya kita mencari konsentrasi Ca2+ maksimal ya saat F minusnya adalah 1 ppm kan gitu. Nah, kita ubah dulu nih F minusnya dari 1 ppm itu kan menjadi 10⁻⁴ gram per liter. Ini akan sama dengan 10⁻⁴ per 19 mol per liter. Kayak gitu. Kemudian untuk Ca2+-nya ini biar kita langsung ya konsentrasi Ca2+. Kita nyatakan dalam ppm dulu, kita nggak tahu X ppm. Berarti ini nanti akan jadi X kali 10⁻⁴ per AR-nya adalah 40 mol per liter gini ya. Jadi nanti kita akan menghitung X langsung, di mana X-nya itu adalah konsentrasi Ca2+ maksimum yang masih ditoleransi dalam satuan ppm. Oke, kita ke sini. Rumusnya sama, KSP sama dengan konsentrasi Ca2+ kali F minus kuadrat. KSP-nya 3,9. 10⁻⁻11 sama dengan Ca2+-nya itu kita pakai X kali 10⁻⁴ per 40. Ini dikali F minusnya 10⁻⁴ per 19 pangkat 2 gini ya. Ya tinggal kita nyari X-nya. Kita pakai kalkulator aja ya. Oke, ini adalah nilai X-nya yaitu 563, sekian ya tadi ya. Nah, berarti konsentrasi maksimum Ca2+ yang masih ditoleransi itu adalah 563, sekian ppm. Ini ya jawabannya ya. Soal G beres. Kita ke soal yang terakhir, ini soal H. Jika sebanyak 100 ml air sadah yang mengandung ion Ca2+ bebas 50 ppm dicampurkan dengan 100 ml larutan garam NaEDTA 0,2 molar pada pH 10, maka konsentrasi ion Ca2+ bebas yang masih tersisa dalam larutan adalah titik-titik mol per liter. Diketahui pada kondisi tersebut konstanta pembentukan kompleks CaEDTA adalah sekian. Oke, sekarang reaksinya adalah ini sama EDTA ya. Mula-mula bereaksi setimbang. Ca2+-nya pertama dia adalah 50 ppm. Oh, 100 mili sama 100 mili ya, bentar. Berarti dia mula-mula karena air sadahnya 100 mili, EDTA-nya 100 mili, berarti konsentrasi awalnya setelah dicampur itu dibagi 2 ya, karena dikali 100 dibagi 200. 200 dari mana? Dari volume total. Jadi untuk EDTA mula-mulanya adalah 0,1. Terus Ca2+-nya berarti 25 ppm ini setelah campur. Ini setara dengan 25 kali 10⁻⁴ per AR-nya 40 mol per liter gini ya. Kita tuliskan saja 25 per 40 10⁻⁴ kayak gini. CEDTA-nya kita nggak tahu. Sekarang
Ini kita anggap ini berkurang sebanyak X, yang ini bertambah X, yang ini berkurang sebanyak X. Berarti konsentrasi akhirnya 25/40 kali 10⁻³ min X, yang ini adalah 0,1 min X, yang ini adalah X. Berdasarkan persamaan reaksi, ini konstanta pembentukan kompleksnya berarti ini sama dengan konsentrasi CaEDTA per konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi EDTA, tapi pada keadaan kesetimbangan ya. Berarti kita bisa ubah ini menjadi 1,75 kali 10⁻10 sama dengan CaEDTA-nya. Ini nanti akan ada dua asumsi ya. Kalau ini X-nya nanti nggak nemu, berarti kita pakai asumsi yang lain. Kayak gini kita cari X-nya dulu. Pakai kalkulator ya. Oke, can solve. Ini nggak bisa solve ya. Artinya apa? Artinya gini. Ini kan nilai KF-nya sangat besar ya. Berarti dia akan cenderung semuanya, semua Ca2+ berubah jadi CaEDTA. Kayak gitu. Berarti kayak gini jadinya. Karena semua berubah jadi CaEDTA, maka si X-nya ini nilainya akan sama dengan 25/40 kali 10⁻³ sama kayak dengan konsentrasi awal Ca2+-nya. Kayak gitu. Nah, terus yang ininya gimana? Ini kan nanti jadi 0. Nah, bukan. Ini kita misalkan sebagai ya besaran lain lah. Kayak gitu misalnya ya. Terus ini jadinya berapa ini? Ya ini jadinya adalah 0,1 dikurangi 25/40 kali 10⁻³ ini ya. Ya udah tinggal kita ganti aja, ini X-nya adalah 25/40 atau kita hitung aja ya 25/40 kali 10⁻³ itu berapa? Kita hitung dulu aja biar lebih nyaman ya, ini 25/40 kali 10⁻³ 6,25 kali 10⁻4. Ini adalah si X-nya. Berarti 0,1 min X-nya adalah kita hitung di sini 0,1 min 6,25 kali 10⁻4 itu adalah berarti 0,1 minus answer yang terakhir tadi ya. 0,099375. Oke, kayak gini ya. Jadinya kita hapus aja. Berarti kita masukkan dulu KF-nya. 1,75 kali 10⁻10 per sama dengan CaEDTA-nya jadinya adalah ini X 25/40 kali 10⁻3, tapi kita udah hitung tadi dalam bentuk desimalnya 6,25 kali 10⁻4. Kemudian Ca2+-nya kita nggak tahu, kita misalkan sebagai A di sini. Kemudian si EDTA-nya itu adalah 0,099375. Kayak gini ya. Nah, dari sini nanti kita akan dengan mudah mendapatkan nilai A. Berarti nilai A-nya ini akan sama dengan 6,25 kali 10⁻4 dibagi 1,75 kali 10⁻10 dikali 0,099375. Ini 3,59 kali 10⁻13. 3,59 10⁻13 satuannya adalah mol per liter. Maka konsentrasi ion Ca2+ bebas yang masih tersisa adalah ini masih dalam mol per liter ya. Ya udah berarti jawabannya adalah ini. Ini adalah konsentrasi Ca2+ tersisa dalam larutan setelah ditambahkan dengan 100 ml larutan EDTA 0,2 molar. Selesai sudah pembahasan soal nomor 8 OSNP Kimia 2025. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.